Maka iblis kemudian mendatangi Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, kemudian meniupkan padanya tiupan yang membuat luka di sekujur tubuhnya dari kepala hingga kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang kisah seorang nabi yang sangat mulia, yang merupakan contoh dalam hal kesabaran yang sangat luar biasa. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna wajadnahu sabiron ni'mal abadu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kehidupan kita tidak lepas dari ujian ya teman-teman. Bahkan sebagian kita diuji dengan ujian yang berat. Maka ketika kita mendengar kisah-kisah orang-orang terdahulu tentang bagaimana sabarnya mereka, paling tidak hal itu akan menghibur diri kita dan mengurangi kepedihan atau kesulitan yang sebagian orang di antara kita yang diuji dengan ujian dan penderitaan. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah-kisah para nabi tidak lain agar kita mengambil ibrah untuk meneladani mereka. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau mengikuti petunjuk para nabi terdahulu. Maka tentu bagi kita umatnya sangat perlu untuk mengikuti petunjuk-petunjuk mereka. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam adalah salah satu dari para nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam Al-Quran, yang dengan tegas Allah subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada beliau. Terdapat banyak para nabi dan rasul, akan tetapi tidak semua Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan kepada kita. Namun Nabi Ayub alaihi salatu wassalam adalah satu dari para nabi-nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan kisahnya. Menurut riwayat tafsir Al-Qurtubi, adapun Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, maka beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mengenai nasab Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, maka terdapat khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Bahkan Ibnu Hajar rahimahullah juga menyebutkan beberapa pendapat di kalangan ahli sejarah dalam bukunya yang berjudul Fathul Bari. Di antaranya beliau menyebutkan Ayyub bin Sarri bin Rigwal bin Isu bin Ishaq bin Ibrahim. Ayyub bin Sari bin Rigwal bin Isu bin Ishaq bin Ibrahim. Ini adalah salah satu pendapat. Terdapat pendapat yang lain, akan tetapi semua pendapat tersebut kembali kepada Ishaq bin Ibrahim, karena Nabi Bani Israel pasti keturunan Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam. Akan tetapi tidak ada dalil yang tegas tentang siapa nama ayah dan kakek dari Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama berpendapat bahwa Isu bin Ishaq menikah dengan putri Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, maka lahirlah Rigwal. Namun sebagian ulama berpendapat lain. Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi mengatakan, awwalun nabiyya bu'itsa Idris, summa Nuh, summa Ibrahim, summa Ismail, summa Ishaq, summa Yaqub, summa Yusuf, summa Lut, summa Hud, summa Saleh, summa Su'aib, summa Musa wa Harun, summa Ilyas, summa Ilyasa, summa Yunus, summa Ayub. Nabi yang pertama diutus adalah Idris, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Ismail, kemudian Ishaq, kemudian Yaqub, kemudian Yusuf, kemudian Lut, kemudian Hud, kemudian Soleh, kemudian Su'aib, kemudian Musa dan Harun, kemudian Ilyas, kemudian Ilyasa, kemudian Yunus, kemudian Ayub. Berdasarkan pendapat ini, maka Nabi Ayub alaihi salatu wassalam adalah termasuk nabi-nabi yang diutus belakangan dan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian telah lalu, para ulama berbeda pendapat lain dalam hal ini.
ada yang berpendapat bahwa Nabi Ayub alaihi salatu wasalam setelah Nabi Syu'aib alaihi salatu wasalam. Ada yang mengatakan sebelum Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Dan ada yang mengatakan Nabi Ayub setelah Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Wallahu alam. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah Nabi Ayub alaihi salatu wasalam disebutkan dalam Al-Quran pada 2 surah. Pertama dalam surah Al-Anbiya dan yang kedua dalam surah Sad. Berbeda dengan kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf, Syu'aib atau Nabi Saleh alaihi salatu wasalam, maka kisah Nabi Ayub alaihi salatu wasalam sangatlah pendek. Oleh karenanya, jika kita ingin mengetahui kisah Nabi Ayub alaihi salatu wasalam dengan lebih dalam dan detail, maka kita kembali kepada hadis dan atsar. Inna Ayyuba atallahu mala. Nabi Ayub alaihi salatu wasalam telah diberi oleh Allah keluasan harta. Jadi Nabi Ayub itu kaya raya, punya banyak anak dan hewan ternaknya itu banyak ya teman-teman. Orang kaya raya, mungkin hartanya yang ada untuk 10 keturunan tidak akan habis. Sampai dikatakan Nabi Ayub ini adalah orang yang punya kampung itu, karena saking banyaknya tanahnya di situ, dari saking luasnya dia punya pertanian. Kemudian iblis berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya dia ingin menggoda Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Rabbi inna Ayyuba asbaha fid dunya man malin wa walad. Ya Rob, sesungguhnya Ayub di dunia telah memiliki harta dan anak-anak. Wala yastati'u an la yaskuroka. Tidak mungkin dia tidak bersyukur kepadamu. Walakin sallatni ala malihi wa waladihi. Akan tetapi izinkan aku mengganggunya pada harta dan anak-anaknya. Maka kemudian iblis pun menggoda Nabi Ayub dari sisi harta dan anak-anaknya. Kemudian iblis mendatangi hewan-hewan ternak dari hartanya berupa domba dan kemudian membakarnya. Kemudian iblis dalam bentuk menyerupai penggembala domba mendatangi Nabi Ayub alaihi salatu wasalam yang sedang sholat dan kemudian berkata, Ya Ayub tusolli li rabbika ma tarakallahu laka min masyiyatika syai'an manal gonani illa akhorqoha bin niron. Wahai Ayub, engkau sedang sholat kepada Rabbmu, sementara Allah tidak meninggalkan bagimu hewan ternak berupa domba, kecuali dia telah membakarnya dengan api. Wa kuntu nahiyata fi ja'tu lil ukhbirokka. Dan aku saat itu berada di suatu sudut tempat dan sekarang aku datang untuk mengabarkanmu. Maka kemudian Nabi Ayub alaihi salatu wassalam pun berkata, Allahumma anta a'oita wa anta akhadta. Ya Allah, engkau yang telah memberi dan engkau pula yang mengambil. Mahma tubqi nafsi ahmadaka ala husni balaika. Selama jiwaku masih ada, aku akan tetap memujimu atas baiknya ujianmu. Ternyata iblis tidak berhasil menggoda Nabi Ayub sebagaimana yang dia inginkan. Maka kemudian iblis mendatangi ternaknya berupa sapi, kemudian membakarnya dengan api. Kemudian iblis kembali mendatangi Nabi Ayub alaihi salatu wasalam dan mengatakan hal yang serupa. Akan tetapi Nabi Ayub menanggapinya dengan hal yang sama pula. Dan akhirnya iblis melakukan hal yang sama terhadap unta-untanya, sehingga tidak ada lagi yang tersisa dari hewan ternaknya. Sampai-sampai iblis menghancurkan rumahnya, sementara anak-anaknya berada di rumah. Maka iblis kembali berkata kepada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, Ya Ayub arsallahu ala waladika man hadama alaihimul buyuta hatta. Wahai Ayub, sesungguhnya Allah telah mengutus seseorang untuk menghancurkan rumahmu, sehingga anak-anakmu meninggal di dalamnya. Maka kemudian Nabi Ayub alaihi salatu wassalam berkata seperti sebelumnya, Qala Rabbi hazahina ahsanta ilayyal ihsana hulu. Ya Rob, ini semua adalah kebaikan yang engkau berikan kepadaku. Sebelum musibah hari ini, aku disibukkan dengan cinta harta pada siang hari, dan aku disibukkan cinta kepada anak-anak di malam hari. Karena rasa cinta kepada mereka, maka saat ini aku bisa fokuskan pendengaranku dan mataku, malamku dan siangku untuk berzikir, bertahmid,
bertasbih dan bertahlil. Maka iblis pun pergi darinya karena tidak berhasil untuk menggoda Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian karena iblis tidak berhasil menggoda Nabi Ayub alaihi salatu wassalam dari segi harta dan anak-anaknya, iblis pun akhirnya meminta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji Nabi Ayub dari sisi jasadnya. Dan Allah pun mengizinkan iblis untuk menguji Nabi Ayub dengan jasadnya. Maka iblis kemudian mendatangi Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, kemudian meniupkan padanya tiupan yang membuat luka di sekujur tubuhnya dari kepala hingga kaki. Maka Nabi Ayub alaihi salatu wassalam diuji dengan ujian yang sangat berat, sampai dia dibawa ke tempat pembuangan sampah di mana Bani Israel biasa membuang sampah. Maka tidak ada yang tersisa dari Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Hartanya, anak-anaknya dan kerabatnya semua menjauh dari Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, dan tidak ada yang mendekatinya kecuali istrinya. Disebutkan bahwa nama istri Nabi Ayub alaihi salatu wassalam adalah Rahmah. Dia sangat sabar dan tulus mengurus Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, dan dia membawakan makanan kepadanya, dan dia memuji Allah bersamanya jika Nabi Ayub memujinya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa istri Nabi Ayub alaihi salatu wassalam merawat Nabi Ayub selama bertahun-tahun, dan dia sabar dalam merawatnya. Akhirnya dia bekerja agar bisa membawakan makanan untuk suaminya. Akan tetapi suatu hari dia tidak lagi diterima bekerja karena orang-orang takut bahwa ketularan penyakit Nabi Ayub alaihi salatu wassalam melalui istrinya. Akhirnya dia tidak kerja lagi, dan dia bingung dan kasihan terhadap suaminya jika kelaparan. Disebutkan bahwa istri Nabi Ayub alaihi salatu wassalam punya kepang di rambutnya. Maka kemudian dia gunting kepangnya tersebut dan dijual, karena waktu itu orang-orang suka mengepang rambut. Akhirnya dia menjual potongan rambutnya kepada salah seorang putri raja atau orang kaya di negeri tersebut. Dan kemudian dari uang tersebut dia bisa mendapat makanan. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam kemudian bertanya dari mana asalnya makanan tersebut, sementara dia tahu bahwa istrinya tidak lagi bekerja. Akan tetapi istrinya tidak mau menceritakan hal tersebut. Namun kemudian Nabi Ayub tahu bahwa istrinya menjual salah satu kepang di rambutnya. Maka Nabi Ayub mengancam agar istrinya tidak menjual rambutnya lagi, dan bersumpah akan mencambuknya 100 kali jika istrinya kembali menjual rambutnya. Dan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam dalam kondisinya tidak berhenti berzikir kepada Allah, tetap memuji dan menyanjung Allah, dan tetap bersabar atas apa yang Allah timpakan kepadanya. Subhanallah, sangat luar biasa kesabaran dan ketabahan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian karena iblis sudah putus asa dengan kesabaran Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, maka dia mengumpulkan seluruh anak buahnya yang ada di seluruh penjuru bumi untuk berkumpul. Dan akhirnya berkumpullah semua anak buahnya, dan kemudian mereka berkata, wa qalu lahu hammatana ma khabbaru ma ayyaka, kau telah mengumpulkan kami, ada apa? Apa yang membuatmu tidak mampu? Kemudian iblis ini berkata, a'yani hazal abadu, hamba ini telah membuatku putus asa. Jadi teman-teman, iblis ini putus asa dengan kesabaran Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, karena tidak berhasil menggoda Nabi Ayub. Iblis menggoda Nabi Ayub dari sisi hartanya, anak-anaknya, bahkan telah mengganggu dari jasadnya yang membuat penyakit pada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ayub? Beliau tetap sabar, dan semua ujian itu membuat beliau semakin bertambah kesabarannya. Kemudian iblis itu pun meminta bantuan kepada anak buahnya untuk membantu menggoda Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Kemudian anak buahnya berkata, faqalu lahu aina makruka, di mana tipu dayamu? Aina almukallazi ahlakta bihi man maddo, di mana ilmumu yang telah membinasakan orang-orang sebelumnya? Kemudian iblis ini pun menjawab, batu lazalika kulluhu fi Ayub,
semua sirna di hadapan Ayub. Kemudian anak buahnya pun memberikan solusi untuk menggoda Nabi Ayub alaihi salatu wasalam melalui istrinya. Maka kemudian pergilah iblis mendatangi istri Nabi Ayub alaihi salatu wasalam yang bersedekah untuk menggodanya. Kemudian dia menjelma menjadi seorang laki-laki. Seperti yang kita ketahui bahwa iblis itu bisa tasyakul, maka dia pun menjelma menjadi seorang lelaki. Kemudian dia berkata kepada istri Nabi Ayub, "Aina ba'luki ya amat Allah?" Di mana suamimu wahai hamba Allah? Kemudian istrinya Nabi Ayub pun menjawab, "Huwa zakayuhukku qurruha wa yataraddadu wabbu fi jasad." Itu dia yang sedang menggaruk-garuk lukanya dan ada ulat-ulat pada tubuhnya. Ketika mendengar perkataan istri Nabi Ayub, iblis ingin agar istrinya mengeluh. Maka mulailah iblis membisiki hatinya dan memberinya was-was. Istrinya digoda dengan cara diingatkan tentang nikmat yang pernah dia miliki dari harta dan hewan-hewan ternak. Dan dia diingatkan tentang ketampanan Nabi Ayub di masa mudanya ketika dia belum tertimpa penyakit. Seakan-akan kenikmatan itu tidak akan hilang dari mereka selamanya. Mendengar hal tersebut, maka istri Nabi Ayub pun berteriak. Ketika istri Nabi Ayub berteriak dan kecewa, maka iblis mendatangkan kepadanya anak kambing dan kemudian berkata, "Liusbahaza ilayya Ayyuba wa yabro." Bawalah anak kambing ini kepada Ayub agar disembelih untukku, maka dia akan sembuh. Di sini iblis berhasil menggoda istri Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Kemudian istrinya mendatangi Nabi Ayub sambil berteriak, ya Ayub, hatta matayu azabuka rabbu illa yarhamuk." Wahai Ayub, sampai kapan Allah akan menyiksamu? Aina masyiyat, tidakkah dia mengasihanimu? Aina mal, di mana hewan-hewan ternakmu? Ainal walad, aina sodik, di mana hartamu? Di mana anak-anakmu? Di mana teman-temanmu? Di mana warna kulitmu yang indah? Semua telah berubah seperti debu. Mana jasad indahmu sebelum adanya ulat-ulat di tubuhmu? Potonglah anak kambing ini, maka engkau akan sembuh. Mendengar perkataan istrinya yang seperti itu, maka Nabi Ayub pun berkata, "Attaka'addullahi fanafakhofiki." Engkau telah didatangi oleh iblis. Dia telah menggodamu. Dia melihatmu seorang yang lembut, sehingga engkau memenuhi bisikannya. Celaka engkau, apakah engkau menangis karena mengingat apa yang pernah kita miliki berupa harta, anak-anak, kesehatan di masa muda? Siapa yang beri itu semua? Istrinya menjawab, Allah. Kemudian Nabi Ayub kembali bertanya, "Fakam muta'nabihi?" Berapa lama kita menikmatinya? Istrinya menjawab, 80 tahun. Nabi Ayub kembali bertanya kepada istrinya, "Famuskamibtanallahu bihazal bala'il lazi batalan nabihi." Berapa lama Allah memberikan ujian yang menimpa kita ini? Istrinya menjawab, sudah 7 tahun lebih. Maka Nabi Ayub alaihi salatu wasalam kembali berkata, "Wailaka, celaka engkau, wallahi ma'adalti wala ansofti rabbik." Demi Allah, engkau tidak bersikap adil di hadapan Rabb-Mu. Tidakkah kita harus bersabar dalam ujian ini selama 80 tahun, sebagaimana kita berada dalam kesejahteraan selama 80 tahun? Wallahi, demi Allah, jika aku sembuh nanti, niscaya akan aku cambuk engkau dengan 100 kali cambukan, karena engkau telah memerintahkanku untuk menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai saat ini, makanan dan minuman yang engkau bawa menjadi haram bagiku, dan aku tidak ingin merasakan apa yang engkau bawa untuk setelah ini. Maka pergilah dariku, aku tidak ingin melihatmu lagi. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Nabi Ayub alaihi salatu wasalam pun mengusir istrinya, dan istrinya pun pergi. Akhirnya iblis pun gagal lagi menggoda Nabi Ayub alaihi salatu wasalam, dan iblis pun pulang dengan kekalahan. Setelah Nabi Ayub mengusir istrinya, kemudian ada 2 orang yang melewatinya, sedangkan Nabi Ayub dalam keadaan seperti itu. Dan demi Allah, tidak ada di muka bumi yang lebih mulia daripada Ayub. Dan kemudian berkatalah salah satu dari kedua lelaki tersebut, "Laukana lillahi fi hadza hajah."
seandainya Allah membutuhkan Ayub, maka tidak mungkin Ayub sampai kondisinya seperti ini. Mendengar perkataan tersebut membuat sakit hatinya. Yang mana kita tahu teman-teman bahwasanya Nabi Ayub itu terus bersabar menerima cobaan ini tanpa mengeluh. Dan karena mendengar perkataan seperti itu, akhirnya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iznada rabbahu anni masani yadduru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, Haza muqtasalum baridu wasyarrob. Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Maka Nabi Ayub pun menghentakkan kakinya, lalu keluarlah mata air. Kemudian dia mandi dengan air tersebut. Maka tidak ada yang tersisa dari segala luka-luka di tubuhnya. Allah menjadikan seluruh penyakit pergi dari tubuhnya dan mengembalikan ketampanannya seperti saat dia muda. Kemudian dia mengentakkan kakinya kembali, maka keluarlah mata air. Kemudian dia minum air tersebut. Maka tidak ada penyakit dalam tubuhnya kecuali keluar. Maka dia bangun dalam kondisi sehat dan Allah memberinya pakaian. Kemudian dia berbalik dan dia tidak melihat sesuatu dari anak-anaknya dan hartanya kecuali Allah kembalikan kepadanya. Bahkan Allah menjadikan air yang digunakan untuk mandi sebelumnya berterbangan menjadi belalang emas. Maka Nabi Ayub alaihi salatu wassalam menangkapnya dengan tangannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, Ya Ayub, alam aghnika. Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkanmu? Kemudian Nabi Ayub pun berkata, Bala, tentu akan, tetapi inilah keberkahanmu. Maka Nabi Ayub pun pergi dan duduk pada sebuah tempat yang agak tinggi. Kemudian istri Nabi Ayub ketika telah pergi berkata dalam hatinya, Illa man akiluhu, siapa yang akan memberinya makan? Ada'uhu ya mutuju'a au yad'u fataquluhu sabba. Jika aku meninggalkannya, maka dia akan mati kelaparan atau hilang, lalu kemudian dimakan binatang buas. Sungguh aku akan kembali kepadanya. Maka istrinya pun kembali, namun dia tidak menemukan apa-apa di tempat pembuangan itu. Dia mencari di sekitar tempat itu, namun dia melihat semua sudah berubah. Maka dia pun berkeliling di sekitar tempat pembuangan itu dan menangis. Dan itu dilihat oleh Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Sebetulnya istrinya melihat Nabi Ayub dari kejauhan, namun dia tidak mengenalinya. Kemudian Nabi Ayub yang melihat istrinya itu pun memanggilnya dan berkata, Maturidina ya amat Allah, apa yang engkau cari wahai hamba Allah? Kemudian istrinya yang menangis pun menjawab, Aku mencari seorang laki-laki yang sedang diuji yang berada di tempat sampah itu. Aku tidak tahu di mana dia dan apa yang terjadi padanya. Kemudian Nabi Ayub kembali berkata kepadanya, Makana mengki, apa hubunganmu dengannya? Kemudian istrinya menjawab, Be'li, dia suamiku, apakah engkau melihatnya? Istrinya terus menangis dan dia tidak sadar bahwasanya yang berada di hadapannya itu Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Kemudian dilihat lelaki yang ada di hadapannya itu dan dia merasa bahwa itu suaminya, namun dia masih ragu-ragu. Kemudian dia kembali berkata, Amma innahu kana asbaha khalqillahi bika iskana sohihan. Suamiku itu sangat mirip dengan engkau jika dia dalam keadaan sehat. Kemudian Nabi Ayub pun berkata, Wa inna anna Ayub, ketahuilah bahwa aku adalah Ayub yang engkau pernah memerintahkanku untuk menyembelih kepada syaitan, dan aku berdoa kepada Allah, maka dia mengembalikan seperti yang engkau lihat sekarang ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merahmati istrinya karena kesabarannya bersama Nabi Ayub alaihi salatu wassalam atas ujiannya. Maka untuk meringankan istrinya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ayub untuk mengambil seikat rumput lalu memukulnya kepada istrinya dengan sekali pukul.
sebagai bentuk keringanan baginya karena kesabarannya bersama Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Wa khuz biyadika diksan fadrib bihi wala tahnas. Inilah kira-kira di antara kisah tentang Nabi Ayub alaihi salatu wassalam yang datang dalam kisah Israiliyat. Semua riwayat Israiliyat ini datang dari para salaf seperti Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Wahab bin Munabbih, atau Ibnu Ishaq. Inilah beberapa kisah tentang Nabi Ayub alaihi salatu wassalam yang sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya bahwa kisah-kisah tersebut banyakkan datang dalam riwayat Israiliyat. Intinya, kita tidak tahu penyakit apa yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Akan tetapi, kita tahu bahwa ujiannya sangatlah berat, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisahnya secara khusus dalam Al-Quran sebagai contoh tentang hamba yang sangat penyabar. Kalau kita melihat kisah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam ini, beliau sangat sabar dalam menghadapi ujian, sabar tidak bermaksiat, tidak mengeluh kepada manusia sama sekali, dan dia sabar dalam ketaatan meskipun dalam kondisi sakit. Dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.